got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Fuck you got on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole blocks on the block. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurul Azhara, kelas 10-2, no absen 15. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian perubahan iklim dan apa saja gejala perubahan iklim. Mari kita simak penjelasan saya. Yang pertama ada perubahan iklim. Perubahan iklim adalah fenomena global yang terjadi akibat peningkatan suhu bumi yang dipicu oleh aktivitas manusia, seperti penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan polusi industri. Dampaknya tidak hanya terasa pada lingkungan, tetapi juga memengaruhi kehidupan manusia secara langsung, seperti perubahan pola cuaca, peningkatan bencana alam, dan serta gangguan terhadap sumber daya air dan pangan. Selanjutnya ada gejala perubahan iklim. Yang pertama, 1. Peningkatan suhu rata-rata bumi. Dalam 100 tahun terakhir, suhu bumi naik 0,6 sampai 0,9 derajat Celcius. Tahun 2021 meningkat 0,85 derajat Celcius dari rata-rata 1951 sampai 1980. Disebabkan oleh gas rumah kaca atau CO2 dan lain-lain, lalu menjadi pemanasan global. 2. Peningkatan suhu permukaan air laut. Sejak tahun 1993 sampai 2020 naik 0,016 derajat Celcius per tahun. Total minus 0,43 derajat Celcius. Pengaruh besar terhadap ekosistem laut. Beberapa organisme bisa mati. Permukaan laut naik lebih dari 9 cm sejak 1993. Yang ketiga, pencairan luasan es permukaan bumi dan kenaikan permukaan air laut. Es di kutub mencair menjadi kenaikan muka air bumi, air laut, dan laut Wandel kelahiran 50% es pada musim panas 2020. Dampaknya, pulau-pulau kecil bisa tenggelam, termasuk di Indonesia. Dan yang selanjutnya, perubahan pola cuaca ekstrim. Pola cuaca ekstrim terbagi menjadi 3 bagian. 1. El Nino, 2. La Nina, dan 3. Netral. El Nino, suhu laut Pasifik naik, cuaca lebih kering di Indonesia. Dampak bagi pertanian, kekeringan, gagal panen, gangguan musim tanam, penyakit dan hama tanaman meningkat. Kualitas tanaman menurun dan harga pasar tidak stabil. Kedua, La Nina. La Nina disebabkan oleh suhu laut Pasifik turun, curah hujan tinggi. Dampak bagi pertanian, banjir dan longsor. Tanaman rusak, gangguan distribusi hasil panen, dan penyakit hama meningkat.
netral, kondisi normal, tidak terjadi El Nino atau La Nina, cuaca lebih stabil tanpa gangguan ekstrim. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya, yaitu Naila Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Ramadhani, kelas 12, nomor absen 20. Di sini saya akan membacakan apa saja dampak perubahan iklim dan penyebab perubahan iklim. Langsung saja kita bacakan. Nah, yang pertama, dampak perubahan iklim. 1. Kekeringan. Pemanasan global juga bisa memperburuk kekeringan di wilayah yang telah mengalami kesulitan air. Kekeringan dapat mengakibatkan kerugian, terutama di sektor pertanian. Hal ini disebabkan bidang pertanian sangat dipengaruhi oleh ketersediaan air. Tidak hanya itu, kekeringan juga dapat memicu terjadinya badai pasir dan debu yang dapat memindahkan miliaran ton pasir hingga ke berbagai benua. 2. Menyebabkan badai destruktif. Badai destruktif menjadi lebih kuat dan sering terjadi di berbagai wilayah. Seiring dengan meningkatnya suhu, maka banyak air menguap. Kondisi tersebut bisa menyebabkan curah hujan ekstrim dan banjir sehingga menimbulkan badai destruktif. Punahnya beberapa spesies. Banyak spesies yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang ada. Penyu hijau merupakan spesies yang rentan terhadap perubahan iklim karena karakteristik hidupnya dipengaruhi oleh suhu. Penyu hijau juga memiliki pertumbuhan yang sangat lamban sehingga rentan terhadap ancaman lingkungan. Yang keempat, pemutihan karang. Ekosistem pesisir yang rentan terhadap perubahan iklim adalah terumbu karang. Gangguan terhadap kondisi dan kerusakan terumbu karang yang sering dijumpai adalah peristiwa pemutihan karang. Pemutihan merupakan akibat dari cekaman sewaktu terjadi perubahan besar pada organisasi jaringan dan sitokimia dan polip karang. Hasil akhir dari proses ini menyebabkan koloni karang menjadi putih, baik sebagian ataupun seluruh koloni. Kelima atau yang terakhir adalah penyusutan keragaman sumber daya genetik. Perubahan iklim mempengaruhi pola musim yang berdampak besar terhadap sistem pertanian, termasuk di Indonesia. Penanaman tanaman pangan seperti padi, palawijaya, ataupun sayur mayur masih sangat bergantung pada musim. Kemarau yang terlalu panjang atau hujan yang turun terus-menerus sepanjang tahun dapat mengakibatkan gagal panen. Akhirnya, kejadian tersebut dapat mempengaruhi ketersediaan dan ketahanan pangan manusia. Materi yang kedua adalah penyebab perubahan iklim. 1. Peningkatan kadar CO2. Karbon dioksida atau CO2 adalah gas rumah kaca yang menahan panas matahari. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi meningkatkan kadar CO2 hingga 50% dalam 200 tahun terakhir. Menurut NASA, konsentrasi CO2 naik dari di bawah 350 ppm pada tahun 1959 sampai 1986 menjadi 420 ppm pada 2022. Peningkatan CO2 ini membuat suhu bumi naik lebih dari 0,8 derajat Celcius sejak tahun 2015. 2. Anomali efek rumah kaca. Efek rumah kaca alami menjaga suhu bumi, namun karena perubahan komposisi atmosfer akibat aktivitas manusia, efek ini menjadi berlebihan, mempercepat pemanasan global dan menyebabkan berbagai masalah lingkungan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu produksi dan penggunaan plastik. Plastik sulit terurai dan membutuhkan waktu 100-500 tahun untuk hancur. Saat terkena sinar matahari, plastik melepaskan gas metana dan etilena yang berkontribusi pada perubahan iklim. Produksi hingga pembuangan plastik menghasilkan emisi karbon tinggi, meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca. Tumpukan sampah plastik di laut juga mengancam biota dan suplai makanan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.